Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bu dosen, pengampu yaitu Ibu Ayu Khalifah SHIMH serta teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai zakat. Saya Stefania Pria Pratama selaku moderator akan memperkenalkan anggota kami, yaitu Rosita Nuraini 2141102033, Ratu Nurlaila dengan NIM 214110202027, Stefania Pria Pratama dengan NIM 214110202029, Safira Intan Arifin dengan NIM 214110202250, Hila Surya Pambudi dengan NIM 214110202217, Rahman Hafid 214110202126. Baik, topik pembahasannya akan dibahas pada presentasi pagi hari ini, yaitu tentang mustahik zakat, syarat dan rukun zakat, serta macam-macam zakat. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Mas Gilang. Mas Gilang dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Surya Pambudi dari kelompok 4. Baik, pada poin ini saya akan sedikit menjelaskan pengertian zakat. Zakat, ada begitu banyak referensi mengenai makna zakat. Makna-makna tersebut memiliki suatu makna atau tujuan yang sama sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 9, yaitu mensucikan jiwa dan harta. Secara bahasa, zakat memiliki akar kata zakat. Ada salah satu ulama yang menafsirkan zakat bermakna an-numu, artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menunjukkan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang karena kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya tidaklah berkurang, melainkan bertambah dan bertambah. Sedangkan menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagai harta yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar haul tertentu dan memenuhi syarat rukunnya. Orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Ibadah zakat dapat membersihkan harta benda pemiliknya dengan jalan mengeluarkan sebagian harta bendanya yang memang menjadi hak fakir miskin dan sebagainya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kemudian untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Nurlaila Febriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam zakat. Yang pertama ada zakat fitrah. Zakat ini merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh seluruh umat muslim yang mampu. Zakat ini dibayarkan pada saat akhir bulan Ramadan atau mendekati Idul Fitri. Yang kedua ada zakat mal. Zakat mal sama halnya seperti zakat fitrah wajib ditunaikan oleh umat muslim. Zakat mal merupakan zakat penghasilan. Zakat ini merupakan penghasilan dari hasil pertambangan, hasil laut, hasil pertanian, atau sebagainya. Ketiga ada zakat perdagangan. Zakat perdagangan atau disebut juga dengan zakat tijaroh merupakan zakat yang berkaitan dengan komoditas perdagangan. Yang keempat ada zakat emas dan perak. Zakat ini boleh dibayarkan apabila sudah mencukupi nisabnya dan telah dimiliki selama 1 tahun. 5 ada zakat dalam bentuk hewan ternak. Zakat ini merupakan zakat yang harus dibayarkan dari hasil hewan ternak itu sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun zakat. Rukun zakat dibagi menjadi 2, yaitu rukun zakat fitrah dan rukun zakat mal. Yang pertama, rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah yaitu berniat, di mana dalam menunaikan zakat fitrah pertama-tama harus berniat baik dalam hati atau diucapkan secara lisan.
Niat zakat fitrah yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Lalu ada muzaki atau orang yang berzakat fitrah. Muzaki sendiri adalah orang yang wajib membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Yang kedua, ada rukun zakat mal, yaitu 1. Mengawali dengan niat mengeluarkan zakat. Niat zakat mal yaitu nawaitu an ukhrija zakatal mali fardholillahi ta'ala. Yang kedua, ada orang yang menunaikan dan berhak menerima zakat. Yang ketiga, adanya harta yang akan dijadikan zakat. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai syarat zakat. Ada perbedaan sedikit mengenai syarat-syarat zakat antara zakat mal dan zakat fitrah. Dan untuk zakat mal sendiri, saya akan memperdalam atau membahas lebih mendalam mengenai zakat pertanian. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan syarat zakat fitrah. Untuk syarat zakat fitrah sendiri yaitu 1. Islam. Bagi kaum non-muslim, mereka tidak diwajibkan berzakat. Bahasanya itu bukan berzakat tapi sedekah biasa. Lalu merdeka. Yang ketiga, datangnya bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Untuk syarat wajib zakat, waktu yang wajib zakat yaitu setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Kita biasa sebut malam takbiran, seperti itu teman-teman. Lalu waktu makruh berzakat yaitu setelah melaksanakan sholat Idul Fitri sampai sebelumnya terbenamnya matahari. Dan waktu haram berzakat yaitu ketika setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri, yaitu setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, lalu berarti maghribnya kita baru mengeluarkan zakat, berarti itu hukumnya haram dan itu dihukumkan sebagai sedekah biasa, bukan zakat, seperti itu. Dan yang terakhir, memiliki kelebihan harta atau mempunyai kelebihan harta, dimaksudkan bahwa kita memiliki kelebihan harta untuk diri kita sendiri dan orang yang dinafkahi. Seperti contohnya, bapak saya memiliki kelebihan harta untuk bapak saya sendiri dan kelebihan harta untuk ibu saya, untuk adik saya, untuk saya. Berarti bapak saya diwajibkan untuk berzakat, seperti itu. Dan untuk syarat zakat pertanian yaitu terdiri dari pemiliknya Islam, pemiliknya merdeka. Nah, ini dua syarat yang sama seperti syarat zakat fitrah. Tetapi untuk 3, 4, 5, 6 itu sangat berbeda dengan syarat zakat fitrah. Untuk yang ketiga yaitu milik sendiri. Milik sendiri atau milik sempurna. Dimaksudkan bahwa bukan dari bagian-bagian orang lain. Pertanian tersebut, garapan tersebut bukan dari bagian-bagian dari orang lain. Seperti itu. Lalu ditanam oleh seseorang. Nah, dia tanam seseorang yaitu dimaksudkan bahwa contohnya ada banjir tersebut menghanyutkan padi tersebut. Nah, padi-padi itu tumbuh subur di lahan seseorang. Nah, itu hasilnya tidak boleh untuk berzakat karena tidak disengaja untuk ditanam, seperti itu. Lalu berupa makanan pokok dan tahan lama. Contoh makanan pokok seperti jagung, gandum, beras. Nah, itu kan sangat tahan lama, tidak mudah membusuk, seperti itu jika disimpan. Lalu yang terakhir yaitu mencapai nizab. Nah, nizab untuk zakat pertanian menurut Basnas yaitu 652,8 kg dan kadar yang harus dikeluarkan 10% untuk yang diairi dengan air hujan atau air mata air, sedangkan 5% untuk yang diairi menggunakan diesel atau memerlukan biaya tambahan, seperti itu.
Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung dari zakat pertanian. Telah kita ketahui bersama bahwa nisab dari zakat pertanian menurut Basnas yaitu 652,8 kg. Dan untuk kadar zakat yang harus dikeluarkan ketika pertanian tersebut menggunakan air hujan atau air mata air, maka kadar yang harus dikeluarkan yaitu 10%. Tetapi jika dalam pengairannya menggunakan biaya seperti diesel, itu 5%. Lalu bagaimana cara penghitungan zakatnya? Mari kita mulai. Untuk cara menghitungnya yaitu dengan cara ini 10% untuk mempermudah dijadikan pecahan terlebih dahulu, yaitu 1/10, dan 5% pecahannya yaitu 1/20. Ini untuk mempermudah kita hapus terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi tinggal 1/10 dikali 652,8 sama dengan, untuk mempermudah kita menggunakan coret saja, lalu koma dipindahkan ke sini. Nah, ini yang 8 komanya dihapus. Jadi 65,28. Untuk yang 5% yaitu 1/20 dikali 652,8 sama dengan, kalian bisa menggunakan kalkulator, dan jika kalian menggunakan kalkulator maka hasilnya 32,64 kg. Jadi untuk kadar zakat yang dikeluarkan 10% yaitu zakatnya 65,28 kg, dan untuk yang 5% zakat yang dikeluarkan yaitu 32,64 kg. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih. Ya, saya akan menjelaskan tentang rukun zakat mal. Yang pertama, mengawali dengan niat mengeluarkan zakat. Untuk niatnya, bismillahirrohmanirrohim, nawaitu an uhrija zakata lali ngan nafsi fardol lillahi ta'ala, yang artinya, saya niat mengeluarkan zakat mal dari diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, ada orang yang menunaikan dan berhak menerima zakat. Golongan orang-orang yang menerima zakat, yang pertama seorang fakir, yang kedua mu'alaf, ketiga ibnu sabil, yang keempat hamba sahaya, miskin, amil, dan fisabilillah. Yang ketiga, adanya harta yang akan dijadikan zakat. Dikutip dari buku panduan dari Kementerian Agama, berikut beberapa harta benda yang wajib terkena zakat. Yang pertama, binatang ternak, yang kedua emas dan perak, yang ketiga harta perniagaan, semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan. Yang keempat, hasil pertanian, dan kelima, hasil laut. Yang kedua, rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah ada 4. Yang pertama, niat melakukan zakat fitrah. Untuk niatnya yaitu bismillahirrohmanirrohim, nawaitu an uhrija zakat al-fitri an nafsi fardol lillahi ta'ala. Yang kedua, terdapat muzaki atau orang yang berzakat. Adapun syarat menjadi seorang muzaki, yang pertama itu beragama Islam, yang kedua merdeka, tidak terjajah dan bukan budak, yang ketiga balik dan berakal sehat, yang keempat memiliki harta yang sudah memiliki nisab. Untuk rukun ketiga, yaitu terdapat menerima zakat. Golongan orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, mu'alaf, musafir, fisabilillah, dan amil. Untuk rukun yang keempat, yaitu terdapat barang yang disakati. Barang yang menjadi bentuk zakat fitrah adalah beras sebesar 2,5 kilo atau setara dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi
saya akan menjelaskan ketentuan zakat. Yang pertama yaitu kita harus beragama Islam. Terus yang kedua yaitu waktunya dari awal bulan Ramadan sampai akhir atau sebelum bulan Syawal. Terus untuk besarnya zakat itu sekitar 2,5 kg. Juga bisa digantikan dengan uang. Uangnya juga harus sebesar harga beras tersebut. Terus selanjutnya saya akan langsung memperkenalkan saja bagaimana zakat yang baik dan benar itu seperti apa. Ya, lanjut saja. Mas, saya mau bayar zakat fitrah. Nawa itu Anum Rija zakat fitri manasi Fadlillahi ta'ala. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami, yaitu mengenai zakat. Zakat merupakan rukun Islam. Zakat berasal dari bahasa Arab yaitu zakah yang artinya membersihkan, bertumbuh, dan berkah. Secara terminologi, zakat diartikan pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat yang telah ditentukan. Zakat wajib hukumnya bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Rukun dari zakat ada niat, ada pemberi dan penerima zakat, ada harta yang dizakatkan, dan untuk syarat zakat ada sedikit perbedaan jika dilihat dari zakat yang dikeluarkan tersebut. Untuk yang berhak menerima zakat terdiri dari fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gorim, mukatab, sabilillah, serta ibnu sabil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan kelompok saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.